Shalom, selamat datang di ibadah online Immanuel Assembly of God pada hari ini. Kami berdoa saudara senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Saudara, kami sudah memulai kembali ibadah onsite di gereja Immanuel Assembly of God yang beralamat di 165 Upper East Coast Road. Dan kami mengundang saudara untuk hadir beribadah bersama kami setiap hari Minggu pada pukul 1.30 siang kebaktian bahasa Indonesia. Dan untuk mendaftar nama saudara, saudara bisa menghubungi kantor gereja kami di nomor telepon 644 555 66. Dan jangan lupa saudara juga sudah harus full vaksin dan juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai face mask, memakai hand sanitizer jika diperlukan dan juga menjaga jarak. Saudara, minggu depan adalah minggu pertama. Jangan lupa siapkan air anggur dan juga roti untuk perjamuan kudus. Baik, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman pada hari ini. Doa kami saudara bisa terberkati oleh firman pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian kita karena salibmu.
Shalom saudara, dan kita boleh jumpa di online, dan hari ini saya mau sampaikan kepada saudara tentang bajet mission program kami yang ada di Emmanuel Assembly of God. Dan Tuhan bahwa kita tahu bahwa tiap-tiap tahun kami bulan-bulan Januari kami selalu ada Mission Week. Dan saudara, hari ini saya mohon saudara tolong dengar dan memperhatikan beban kami sebagai gereja Emmanuel Assembly of God, di mana kami mau support pelayanan Injil baik missionary, sekolah kitab dan yayasan. Dan saudara, saat ini apa yang kita tahu bahwa dalam tahun ini, khusus bahwa tahun 2022 kami tema Emmanuel itu adalah event creator, lebih hebat. Ya, saudara, kita tahu bahwa ini adalah waktu untuk memperluaskan dalam pelayanan kita, dan di mana kita boleh melihat setiap orang, khusus untuk setiap bangsa. Sudah di mana kita tahu bahwa program ini kita akan lihat bahwa ini akan jalan dengan selama 2 tahun, dan kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil dan akan menghentikan kita. Dan kita tahu bahwa di mana kita akan mencapai untuk panggilan Tuhan, di mana kita boleh menggenapi amanat agung, di mana dikatakan Great Commission. Sudah, dan sini kita tahu bahwa kita akan juga melihat mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi dalam program misi kami dan pelayanan. Dan kita tahu bahwa ini sesuatu yang kita boleh melihat suatu dampak yang lebih luar biasa, khusus untuk pekerjaan yang ada di luar negeri. Saudara, kita juga mau dengar kesaksian juga di tahun lalu dari missionary kami dan juga partner kami atau kerjasama, dan kita bersyukur bahwa Tuhan sudah melindungi mereka, dan kita tahu bahwa di mana pelayanan mereka tu dengan luar biasa yang kita sudah dengar. Sudah, khusus buat tahun ini kita tahu bahwa ini satu tantangan, di mana kita tahu bahwa Tuhan akan pimpin kita khusus dalam firman-Nya, dan juga untuk memperluaskan pekerjaan Tuhan khusus untuk amanat agung. Dan kita tahu bahwa kita akan terus menjadi seorang yang goer, ada pergi untuk mengkabarkan Injil, dan juga kita adalah seorang yang juga memberi, dan kita juga adalah seorang yang doa syafaat khusus untuk pelayanan setiap missionary dan pekerjaan Tuhan yang ada di ladang. Dan di mana kita tahu bahwa di Yesaya pasal 6 ayat 8 yang kita akan baca di ayat firman Tuhan, kita tahu bahwa yang dikatakan sini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka syahudku, ini aku, utuslah aku. Sudah, ini dikatakan di kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 8. Sudah, kami percaya bahwa dalam tahun 2021 dan di mana dalam program mission budget, ya, di mana itu budget kami ada $371,975. Saudara, kita lihat di mana kita dalam khusus sampai akhir tahun ini, kita puji Tuhan kita boleh kumpul ya sebanyaknya jumlah $457 dan 57 sen. Saudara, kita bersyukur di mana kita beriman, dan kita lihat bahwa
orang-orang yang mengasihi Tuhan dan ingin ikut berpartisipasi untuk memberi. Yang kami percaya ini adalah sesuatu yang lebih even greater, lebih hebat. Sudah kita tahu bahwa dalam tahun 2021 ya kita support 6 lokal pekerjaan Tuhan missionary dan juga 10 yang ada di luar negeri. Di mana kita tahu bahwa dalam tahun ini khusus dalam tahun 2022 saudara kita ingin membantu pekerjaan Tuhan dan kita mau membantu 7 lokal missionary dan 8 yang ada di luar negeri. Dan kita lihat bahwa di mana kita membantu pelayanan saudara-saudara kami ada di Wycliffe dan juga kami tahu bahwa dengan hal ini kita boleh lihat pekerjaan Tuhan akan memperluaskan ladang mereka. Dan juga kami punya missionary membantu missionary yang di luar negeri seperti Paul dan Ashley yang ada di Brazil. Sudah kita lihat pekerjaan Tuhan yang di mana mereka bekerja melayani Tuhan untuk sponsor dan juga mengakomodasi hamba-hamba Tuhan yang perlu retreat dan seminar. Dan kita lihat bahwa di pekerjaan mereka itu untuk conduct atau memimpin dan sponsor camp dan di mana mereka boleh melayani khusus buat anak-anak muda. Dan kita lihat bahwa setiap anak muda itu menserahkan kehidupan mereka kepada Kristus. Dan pelayanan mereka itu sangat luar biasa di Amazon, di hutan Amazon. Dan kita lihat bahwa pekerjaan itu mereka sponsor atau support 12 missionary, keluarga missionary yang ada khusus di native mereka, orang yang khusus asli di Brazil. Ya. Dan kita lihat bahwa fokus mereka itu untuk mengkabarkan Injil khusus kepada desa-desa di Brazil. Dan kita percaya bahwa ini suatu hal yang mereka memuridkan suatu discipling center, pusat pemuritan. Dan juga bisa lihat secara keluarga, family unit dan mereka juga membimbing mereka dan supaya mereka boleh hidup dengan saleh dan pernikahan mereka itu adalah secara godly marriage itu di mana pernikahan yang saleh dan juga untuk seimbang dengan keluarga dan pekerjaan dan juga secara finance. Ya. Dan kita lihat bahwa Paul dan Ashley itu juga support atau mendukung 12 missionary yang ada di Afrika, Asia dan juga India, Iraq dan Amerika Syarikat. Dan saudara, saat ini selanjutnya kita juga lihat bahwa kita mau support 12 lokal yayasan atau dikatakan institution dan juga ada 4 institution atau yayasan dalam tahun 2021. Dan khusus buat tahun ini saudara, tahun 2022 dengan kemurahan Tuhan kita juga mau terus support 12 lokal yayasan dan 3 yang ada di luar negeri. Kami percaya di mana kita juga bisa membantu fokus on family di dalam bidang ini dan di mana kita boleh lihat bahwa khusus buat keluarga-keluarga itu boleh diselamatkan dan juga family itu boleh hidup dengan yang positif dan kita juga lihat hubungan mereka akan tambah sehat dan mental. Dan kita akan lihat juga dengan program Alpha Course yang ada di Singapura, kita boleh membantu mereka khusus buat pelayanan ini untuk menjangkau teman-teman yang masih belum mengenal Tuhan dan dengan khusus Alpha Course mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa baru dan juga khusus
dengan luar negeri, yayasan luar negeri, yang boleh dikatakan satu pekerjaan Tuhan itu di Living Water. Dan saudara, ini satu pekerjaan yang sangat luar biasa yang kita lihat bahawa pekerjaan Tuhan yang ada di Kalimantan. Ya, kita lihat bahawa Pastor Ronnie Hebor yang di mana pekerjaannya dengan luar biasa, yang di mana beliau melayani Tuhan di sana khusus untuk mendidik anak-anak, dan mereka lihat bahawa setiap anak itu adalah milik Tuhan, yang di mana mereka datang di tempat penampunan. Dan kita lihat bahawa saat ini bahawa juga dalam pelayanan ini mereka boleh melengkapi mereka, dan supaya mereka boleh kembali kepada desa mereka, dan mereka boleh menjangkau orang-orang yang di sana supaya kabar Injil boleh dikabarkan. Dan juga mereka boleh kita boleh lihat itu adalah church planting, dan di mana kita melihat tempat-tempat perintisan, ya. Dan kita boleh lihat bahawa pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa ada di Kalimantan. Saudara, saat ini kita juga mau lihat bahawa setiap tahun kami selalu memberi satu target bajet kita dan mau support pekerjaan Tuhan, baik dalam missionary kita dan juga di dalam ladang Tuhan atau mission work, dan baik di Singapura dan juga di beberapa tempat. Sudah kita ingin melihat pekerjaan Tuhan yang kita membantu di Mesir, di ASEAN Timur, dan di Indonesia, Nepal, Bangladesh, India, Afrika. Dan kita lihat bahawa selama ini, tahun lalu kita punya bajet untuk $371,975, dan di mana kita sudah memakai dana ini khusus untuk memberkati missionary kami, dan khusus buat pekerjaan Tuhan, khusus dalam saat-saat yang kita lihat bahawa kita membantu mereka dan saat mereka mengalami kesulitan di lockdown, dan selama ini 2 tahun kita memakai dana ini khusus membantu mereka supaya pekerjaan Tuhan boleh diteruskan, dimaju, dan kita boleh lihat kemajuan pelayanan Tuhan. Sudah kita bersyukur di mana kita juga boleh membantu missionary kami yang ada di lokal di Singapura, dan juga yayasan atau institution. Dan kita percaya bahawa selama ini khusus juga buat luar negeri, missionary yang kita membantu mereka, seperti yang di Nepal, seperti Sister Sangga, dan juga Pastor Sulin yang ada di Senai dan Sarawak, dan juga Pastor Raju Gurun yang ada di Bangladesh. Kita juga sudah membantu khusus buat yang ada di institut yang di luar negeri atau yayasan seperti Living Water, dan khusus di Riau, dan hamba Tuhan yang ada melayani di Batam seperti Ibu Sarah atau Pendeta Sarah atau Pendeta Siska yang ada di Batam, dan juga khusus buat missionary kami yang di luar negeri, di mana kita boleh memakai dana ini untuk support mereka selama mereka mempunyai kebutuhan, ya, dan kita ingin memberkati mereka. Saudara, khusus buat tahun ini kita percaya bahawa kepada Tuhan, di mana mission budget kami dalam jumlah $373,445. Kami percaya bahawa setiap tahun kami memohon kepada saudara untuk menantikan kepada Tuhan dan berdoa dan percaya dalam momen yang kita akan bergairah, semangat, ya, untuk
memperhatikan dana mission program kami khusus buat ladang Tuhan. Dan kita tahu dalam akhir-akhir zaman ini, kita percaya bahawa suatu kehebatan yang pekerjaan yang kita akan menjangkau untuk melihat penuaian Tuhan dalam masa-masa akhir ini. Ya, kita tahu bahawa kita tidak boleh pergi secara fisik khusus untuk mission, tapi kita percaya bahawa ini suatu hal yang kita boleh bekerjasama dan kita boleh memberi khusus buat pekerjaan Tuhan. Saudara, kita ada mission pledge atau janji iman di mana kita akan kumpul selama 4 minggu, sudah punya waktu untuk berdoa dan kita akan beri formula kepada saudara dan sudah boleh isi formula itu dan isi jumlah wangnya berapa yang sudah ingin membantu dan di mana sudah boleh bekerjasama dengan kami. Dan kita tahu bahawa juga kita punya digital formular khusus dalam sudah boleh lihat di formular itu ada website, link, sudah boleh klik di link itu dan sudah boleh lihat digital formular. Ya. Dan jangan lupa bahawa sudah boleh lihat di PowerPoint di online kami, itu ada QR code dan sudah boleh scan di QR code dan sudah boleh lihat di link di situ. Kemudian sudah ingat khusus buat janji iman, kita akan memberi waktu dan kita akan kumpul budget ini dan saudara boleh lihat bahawa selama sudah isi formula atau sudah perlu waktu, sudah punya waktu sampai tanggal 27 Februari tahun ini 2022. Saya ulangi lagi, sudah punya waktu sampai tanggal 27 Februari tahun 2022. Jadi sudah punya 4 minggu tempoh untuk serahin formula ini kepada kami. Dan saya mohon saudara ambil waktu untuk berdoa dan di mana Tuhan gerak hati saudara untuk memberi bersama-sama dengan kami khusus buat mission program kami. Dan saya percaya bahawa saudara akan pasti diberkati. Dan sudah cari Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara saudara untuk mengisi formula itu. Saya sangat senang melihat sudah berpartisipasi bersama-sama dengan kami khusus buat program Mission Week kami. Dan semoga Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di mana kita boleh memberi pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati setiap orang yang memberi dan Tuhan kami percaya di mana kami memberi, Tuhan Engkau selalu mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan berberkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Immanuel Assemblies of God Indonesian Fellowship. Puji Tuhan untuk kesempatan beribadah kembali pada hari ini. Dan pada hari ini kita merayakan Mission Week dari Immanuel Assemblies of God dengan tema Season of Expansion, Every People for Every Nation. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mengasihi umat manusia. Dan bisa dikatakan bahwa proyek utama, proyek terbesar dari kerajaan Allah adalah menyelamatkan umat manusia dari belenggu dan kutuk dosa. Ada ayat dalam firman Tuhan yang saya yakin bahwa ayat itu menjadi ayat hafalan bagi kita, yaitu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah lah yang menggerakkan Yesus menjelma menjadi manusia. Kasih Allah lah yang menggerakkan rencana penyelamatan. Kasihlah yang menggerakkan
Yesus untuk datang menjelma menjadi manusia dan rela memikul salib, rela mengalami penderitaan yang luar biasa di atas kayu salib karena Dia mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, proyek kerajaan Allah yaitu usaha untuk menyelamatkan manusia yang terhilang, menyelamatkan manusia yang menderita dibelenggu oleh dosa. Itu adalah isi hati Allah. Allah ingin menyelamatkan semua umat manusia. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa penyebab utama dari penderitaan yang sedang dialami oleh umat manusia adalah oleh karena dosa. Dan cara yang terbaik untuk dilepaskan dari belenggu dosa dan kutuk dosa adalah kita mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia telah menyelesaikan. Dia telah membayar harga penebusan bagi kita. Allah yang murka kepada kita karena dosa, sekarang murka Allah terhenti oleh karena Yesus telah menggantikan kita dengan mati di atas kayu salib. Keselamatan itu telah selesai. Diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Keselamatan itu telah ada menjadi milik kita. Dan keselamatan itu ada sama kita. Dan kiranya kita yang sudah diselamatkan, kita tidak hanya menikmati keselamatan itu sendiri, kemudian berdiam diri. Keselamatan itu diberikan kepada kita supaya kita mengalami berkat dari keselamatan. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kita mengalami perdamaian dengan Allah. Hidup kita dipulihkan. Kita memiliki damai sejahtera Allah. Tetapi ada tugas bagi kita. Bahwa kitalah, semua orang percaya itu punya tugas untuk pergi sebagai utusan Allah. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Allah memanggil utusan-utusan yang rela pergi untuk memberitakan dan mendemonstrasikan Injil Kerajaan Allah. Dan teladan dari hal pergi berkeliling, rela membayar harga, rela melakukan apapun, Yesus telah berikan teladan itu kepada kita waktu Dia ada di muka bumi. Dalam Matius pasal 9, di situ dikatakan bahwa demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Waktu Yesus melihat orang-orang yang datang dengan haus mendengarkan Injil Kerajaan Allah, orang-orang datang dengan berbagai penyakit dan penderitaan, dikatakan waktu Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang percaya adalah pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kitalah utusan-utusan yang Tuhan mau kirim, yang Tuhan mau utus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya setiap orang yang mendengarkan Injil Kerajaan Allah itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada saat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu mereka akan diselamatkan. Yesus mengatakan, waktu Dia melihat kebutuhan itu, Dia mengatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kebutuhan manusia yang sedang mengalami penderitaan, yang hidup dalam penderitaan oleh karena belenggu dosa itu begitu banyaknya di berbagai suku dan bangsa. Tetapi utusan-utusan, pemberita-pemberita Injil yang rela, orang-orang percaya yang rela untuk melangkah, untuk menjadi utusan-utusan Allah, untuk menjadi pemberita Injil, itu sangat sedikit. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini berkenaan dengan bagaimana Immanuel Assemblies of God, ibadah minggu
ini, kemudian tema pada tahun ini adalah Season of Expansion, Every People for Every Nation. Kiranya kita, semua orang percaya, menyadari bahwa tugas pemberitaan Injil, kita adalah utusan-utusan yang punya tugas penting. Tugas penting bagi kita adalah pergi memberitakan Injil ke semua golongan masyarakat, ke seluruh suku bangsa, ke siapapun di mana Allah mengutus kita. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 8 disitu dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi seperti Nabi Yesaya. Waktu mendengarkan suara Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan mau pergi bagiku untuk memberitakan Injil? Siapakah yang mau menjadi saksiku? Kiranya kita akan berkata seperti Nabi Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan kiranya kita mau menjadi utusan-utusan untuk pergi menuai tuaian yang sudah siap untuk dituai. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, itu adalah amanat agung. Amanat agung, perintah terpenting dan perintah yang harus diperhatikan murid-murid, karena ini perintah ini diberikan oleh Yesus kepada murid-murid sebelum Yesus terangkat ke surga dan disebutkan sebagai amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Dikatakan di situ apa? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi perintah bagi kita, kiranya sama seperti Nabi Yesaya, kita mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan kemudian kita rela melangkah, kita pergi, kita menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa, mengajar mereka melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan berjanji akan menyertai kita. Dalam Matius 24 ayat 14, Yesus mengatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Yesus mengatakan bahwa kedatangan Yesus pada kali yang kedua atau hari terakhir, Tuhan akan menghukum dunia ini, tapi Allah tidak akan menghukum dunia ini. Yesus tidak akan datang lagi kembali pada kali yang kedua sebelum Injil kerajaan Allah itu diberitakan kepada seluruh makhluk. Kiranya Bapak Ibu kita menyadari bahwa tugas pemberitaan Injil, tugas untuk pergi membawa berita keselamatan, itu adalah tugas semua orang percaya. Dan kalau kita mau untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, mari kita memberitakan Injil. Karena Matius 24 ayat 14 mengatakan bahwa Injil ini harus diberitakan. Kalau Injil itu sudah diberitakan, kalau semua suku dan bangsa itu sudah mendengar firman Allah, barulah kemudian tiba kesudahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas mengenai bagaimana kasih Allah. Dan bahwa Allah memanggil kita untuk menjadi utusan-utusannya yang rela untuk pergi memberitakan Injil bagi semua golongan manusia. Kemudian yang berikut yang saya ingin sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Injil Kerajaan Allah, Injil Kerajaan Allah atau berita keselamatan itu adalah harus diberitakan kepada semua golongan umat manusia. Injil itu bukan hanya untuk bangsa barat, untuk orang dari suku tertentu atau bangsa tertentu. Injil, berita keselamatan, itu adalah untuk semua bangsa, semua suku dan bahasa. Allah mengasihi semua umat manusia. Dalam Galatia 3:28, di situ Paulus mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bagi Allah, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada suku bangsa yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan tidak ada suku bangsa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, apakah kita suku apapun, bangsa apapun, apakah kita adalah dari golongan ningrat, dari golongan bangsawan, atau kita ada dari golongan yang rendah,
Kita mungkin adalah seperti hamba. Apakah kita laki-laki atau perempuan? Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Nah, kemudian dalam Matius pasal 25 ketika Yesus berbicara mengenai penghakiman pada hari akhir. Kemudian Yesus mengatakan kepada orang yang di sebelah kanannya bahwa, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Kepada orang-orang yang ada di sebelah kanannya, Yesus mengatakan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu. Mereka menerima upah. Dan yang menarik dalam Matius pasal 25 bahwa alasan pemberian upah kepada orang-orang di sebelah kanan daripada Tuhan adalah karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Di dalam ayat 34 sampai 36, Yesus mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian orang-orang berkata, Tuhan, kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Kapan engkau orang asing? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau sakit? Kapan engkau dalam penjara? Kemudian jawaban Yesus dalam 40 adalah apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya bagi aku. Jadi tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan minum kepada orang yang haus, memberi bantuan, menyambut orang-orang asing, memberi pakaian kepada orang yang kurang pakaian, kemudian mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi orang yang sedang dalam penjara. Tindakan-tindakan itu kepada orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang mungkin sampah masyarakat, orang-orang yang terbuang. Kalau kita melakukannya, kita sedang melakukan buat Tuhan Yesus. Kita sedang melakukan untuk Raja di atas segala raja. Matius 25 ayat 40, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak cara untuk kita menjadi alat kerajaan Allah untuk menyatakan kasih kepada dunia. Injil kerajaan Allah itu harus diberitakan dan didemonstrasikan kepada semua. Semua di sini berarti berbagai suku bangsa, berbagai golongan dan kelas masyarakat, berbagai level ekonomi, dan berbagai kelompok usia. Injil untuk semua orang. Di dalam Alkitab saya akan menyebutkan di sini bagaimana contoh dalam Alkitab bahwa Injil, kabar keselamatan, itu adalah untuk semua orang. Yang pertama adalah bagaimana keselamatan datang melawat Cornelius dan keluarganya. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia. Dia bukan orang Yahudi. Dia adalah perwira kepala pasukan Italia. Tetapi Allah berkenan melawat Cornelius. Kemudian Cornelius oleh pelayanan Petrus, Cornelius dan seisi keluarganya menerima keselamatan oleh karena Allah mengasihi Cornelius. Kemudian musuh dari bangsa Yahudi. Mereka tidak akur, yaitu adalah orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang-orang Israel yang kemudian mereka dari keturunan orang Israel yang percampuran dari pernikahan campuran dengan bangsa Asyur. Dan orang Yahudi tidak menyukai mereka dan orang Samaria pun tidak menyukai orang Yahudi. Dan kita melihat bagaimana Yesus melayani. Yesus melayani perempuan Samaria. Jadi Yesus melayani perempuan dari bangsa Samaria menunjukkan bahwa Injil keselamatan, kabar baik adalah untuk semua orang. Kemudian perempuan berdosa atau perempuan pelacur yang mengurapi kaki Yesus dengan satu pualam minyak narwatsu murni. Dia menghabiskan satu botol besar dari minyak narwatsu murni untuk menyatakan kasih, penghormatan, dan menyatakan permohonan ampun daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengusir perempuan berdosa ketika dia datang mengurapi kakinya. Kemudian, orang non-Yahudi,
Bahwa Yesus juga dikatakan bahwa Yesus itu berjalan keliling dari kota-kota dan desa, menyembuhkan berbagai penyakit, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, memberi makan 4.000 orang, memberi makan 5.000 orang. Dan Yesus juga pergi ke Tirus dan Sidon. Dan di Tirus dan Sidon kemudian Yesus mengalami perjumpaan dengan perempuan Kanaan. Dikatakan bahwa perempuan ini datang dan mengatakan, "Yesus, tolonglah aku. Anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Awalnya, murid-murid Tuhan dan Tuhan Yesus seperti menolak perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini mungkin sudah putus asa karena anaknya menderita begitu lama. Kerasukan setan dan sangat menderita. Dan ibu ini juga pasti menderita oleh karena mengurus anak yang kerasukan setan. Dan pertama-tama murid-murid mengatakan, "Yesus, suruhlah dia pergi." Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kemudian waktu perempuan ini mengatakan, "Yesus, tolonglah aku. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian Yesus juga mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kemudian perempuan ini mengatakan, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kemudian Yesus berkata kepada dia, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peristiwa dengan perempuan Kanaan, saya yakin bahwa Yesus itu hanya menguji dia dengan perkataan-perkataan seperti itu. Dan menguji sejauh mana iman ibu ini untuk mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena dia adalah wanita dari perempuan Kanaan yang dia tidak mengenal siapa Yesus. Dia hanya mendengar berita-berita tentang Yesus. Kemudian Sakius. Sakius seorang koruptor, seorang pemungut cukai, seorang yang jahat, seorang yang dibenci orang. Dibenci oleh masyarakat oleh karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Sakius yang merugikan banyak orang. Dan seorang Sakius kemudian mengalami keselamatan karena Yesus rela datang ke rumahnya yang walaupun orang bingung mengapa Yesus mau bertamu kepada orang yang berdosa. Kemudian penderita kusta. Bapak Ibu pernah melihat orang yang menderita kusta? Penderita kusta adalah penyakit yang sangat menjijikkan oleh karena seperti waktu orang menderita kusta, seperti meleleh dan kadang-kadang nanti tangannya terpotong atau telinganya terpotong, bahkan hidungnya bisa hilang. Penyakit itu sangat menjijikkan, tapi Yesus pun pergi menyembuhkan orang kusta. Yesus tidak takut untuk mendekat kepada orang kusta, tapi dia mendekat untuk menyatakan kasih dan memulihkan mereka. Kemudian orang gila di Gerasa dalam Lukas pasal 8, bahwa Yesus menyeberangi Danau Galilea pergi ke Gerasa untuk pergi menyembuhkan seorang yang sudah lama dirasuk setan, sudah tidak tinggal di rumahnya, tetapi dia tinggal di pekuburan. Sebenarnya orang ini seperti sudah sampah masyarakat. Orang tidak peduli. Hidupnya menjijikkan, hidupnya kotor, hidupnya menakutkan. Dan tidak ada orang yang peduli. Saya yakin bahwa tidak ada orang yang peduli dengan orang gila di Gerasa. Keluarganya, sahabatnya sudah meninggalkan dia oleh karena keadaannya yang mengerikan. Tapi Allah mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi. Itu sebabnya dia menyeberangi Danau Galilea, pergi ke Gerasa hanya untuk menyembuhkan orang gila ini. Kepala rumah ibadat yaitu Yairus. Dia adalah orang penting dalam golongan Yahudi, seorang ahli Taurat. Kemudian dia datang kepada Yesus karena anak perempuannya hampir mati. Dan Yesus juga menyembuhkan anak dari kepala rumah ibadat ini. Kemudian penjajah yaitu perwira dari Romawi. Hambanya sakit. Dia adalah perwira Romawi. Dan perwira Romawi ini, bangsa Romawi adalah bangsa yang menjajah orang Israel pada saat itu. Tetapi Yesus juga rela menyembuhkan hamba dari perwira Romawi. Kemudian Yesus juga mengasihi anak-anak. Dalam Lukas pasal 18 ayat 16 yang mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Kemudian golongan lainnya yang dilayani oleh Yesus pada zaman dia ada di muka bumi adalah orang-orang miskin. Bisa dikatakan bahwa selama waktu Yesus dalam pelayanannya di muka bumi, dia bergaul banyak dengan orang-orang miskin, dengan sampah masyarakat, orang-orang yang terbuang. Dia ada datang untuk menyembuhkan, memulihkan, memberkati mereka, dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menunjukkan beberapa foto mengenai program yang telah kami laksanakan di Batam. Kami percaya bahwa Injil Kerajaan Allah adalah Injil yang harus diberitakan kepada seluruh bangsa, seluruh suku, dan kita dipanggil, kita sebagai orang percaya, dipanggil untuk memberitakan Injil dan melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Gambar yang pertama adalah bagaimana alumni STT-IBC telah melayani di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ada yang melayani dalam perintisan gereja, ada yang melayani juga dalam kegiatan-kegiatan pelayanan sosial. Kemudian di Batam ada STT-IBC. STT-IBC di Batam dengan jumlah sekitar 60 mahasiswa setiap tahun, mereka dipersiapkan selama 4 tahun untuk kemudian diutus untuk pergi memberitakan Injil. Ada foto-foto mengenai education sponsorship, pemberian bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kemudian ada TK dan bimbel juga diberikan kepada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Pada masa pandemi COVID-19 2020 dan 2021 adalah sebenarnya masa krisis ekonomi, tapi oleh kemurahan Tuhan, Allah Yehova Jireh menyediakan sehingga kami telah membagikan paket sembako kepada sekitar 3.000 keluarga sejak Maret 2020. Membagikan sembako bukan hanya di Batam, tapi berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kami juga memberikan paket kue-kue kepada anak-anak. Waktu kami membagikan sembako kepada orang tua, anak-anak menunggu mana jatah dia. Karena yang paling disukai anak-anak adalah kue. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Allah Yehova Jireh menyediakan sehingga kami bisa juga memberikan paket kue-kue kepada anak-anak. Pada bulan Desember, oleh kemurahan Tuhan, Allah Yehova Jireh menyediakan sehingga kami bisa membagikan paket ayam goreng utuh kepada sekitar 200 keluarga di Batam. Dan kami antarkan ke rumah mereka pada tanggal 24 Desember, sehingga itu menjadi makan malam Natal mereka. Sesuatu yang luar biasa dan itu dimasak oleh mahasiswa STT-IBC. Dan kami bukan hanya membagikan 1 ekor ayam goreng utuh kepada 1 keluarga, tetapi juga membagikan hadiah-hadiah kue-kue kepada anak-anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang dengan teknologi yang maju, kita punya banyak cara untuk memberitakan Injil. Sekarang, pelayanan, berita Injil, berita keselamatan bisa disebarkan melalui Facebook, YouTube, WhatsApp, StreamYard, Zoom, Instagram. Kemudian juga ada renungan harian kami kirim melalui podcast. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di zaman modern. Dan dengan sangat mudah kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu ada di Singapura, atau dimanapun engkau berada yang mungkin mengikuti ibadah online pada hari ini, kita sekarang tidak terlalu masalah untuk dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena teknologi memungkinkan kita untuk mengirim ayat-ayat firman Tuhan, untuk mengirim video pujian penyembahan, untuk mengirim video khotbah-khotbah dan kesaksian-kesaksian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menanggapi panggilan amanat agung. Mari kita mengatakan seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Aku mau pergi untuk menjadi pekerja bagi tuayan itu. Dan aku ingin melakukan pelayanan itu, menyampaikan kabar keselamatan itu melalui berbagai media sosial yang saya punya. Apakah melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Telegram, dan sebagainya. Dan juga marilah kita melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita dan mari kita mengulurkan tangan untuk menyatakan kasih Allah dan memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan. Tema misi dari Immanuel Assemblies of God tahun 2022 adalah Season of Expansion, Every People for Every Nation. Mari kita mengambil bagian dalam menjalankan proyek kerajaan Allah untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, semua suku dengan berbagai cara yang kita bisa. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi mari berkata seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menjamah hati kami dan memanggil kami. Dan kiranya kami dengan rela melangkah dengan iman untuk berkata seperti Yesaya, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dan aku akan pergi, aku akan memberitakan Injil dengan berbagai cara yang aku bisa. Dan aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menyatakan kasih kepada sesamaku." Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Shalom. Persembahan adalah salah satu bagian worship yang boleh kita beri untuk Tuhan. Jika kita memberi, maka kita juga akan diberkati. Untuk persembahan, saudara bisa scan QR Code yang sudah tersedia. Dan jika saudara ada permohonan doa, saudara bisa scan QR Code yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.